Kamu yang gila, bukan saya. Emang kamu nikahnya kapan, Ceng? Secepatnya, Doi. Dari dulu begitu terus. Ido aja tahu, Ceng. Saya nggak tahu, Kang Dadang. Makanya saya nanya. Saya seneng, Doi. Kamu bisa bikin pedut kesel. Ayo atuh ke warung entin yuk. Males, Ceng. Kamu kalau ke sana cuma mau godain entin. Doi, jangan males-males. Nanti kamu teh nggak naik kelas. Ada apa ya, Kang? Kok ngeliatin saya seperti itu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak kekecilan, Mak. Kan memang cari yang kecil, Min. Pak, boleh lihat ke dalam? Silakan, ayo silakan. Silakan. Makasih. Gimana? Enak, Kang. Alhamdulillah, akhirnya kamu nyobain kopi saya. Makanya kalau beli kopi itu jangan langsung yang bubuk yang sudah jadi, tapi beli yang masih biji. Jadi digiling sendiri, nanti dicampur sendiri. Makanya kayak begini rasanya. Ini teh memang enak, Kang. Cuma kan harganya pasti mahal. Ya mahal sedikit mah tidak apa. Ada apa, Kos? Gini, Cek. Saya teh kan punya banyak pelanggan catering. Cuma sekarang teh udah stop. Alasannya karena masakan saya teh nggak beragam. Saya teh kan nggak bisa masak rendang kayak Kang Akung. Mas. Iya tuh, Kang. Kang, kalau Kang Akung mau, kita kerja sama. Kalau pesanannya telur sama ayam, ambil dari warung saya. Nah, kalau pesennya daging-dagingan dari Kang Akung. Kumaha, Kang? Ambil aja. Iya, Kos. Kita mau. Alhamdulillah. Kemarin memang berapa pelanggannya? 40 orang. Nah, kalau Kang Akung mau, nanti pemasarannya kita kembangin lagi, Kang. Iya, saya juga bisa bantu-bantu. Nanti dipromosiin ke toko-toko, ke kantor-kantor. Pemasarannya mah biar saya aja. Tuh, Koswara bilang pemasarannya biar Koswara saja. Itu teh jangan lupanya, Kang. Makanannya tadi foto-fotoin buat di brosur. Pakai HP saja bisa. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu teh saya pamit ya. Dihabiskan dulu kopinya. Iya, Kang. Enaknya? Enak, Kang. Saya pamit ya, Kang. Mangga. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamarnya bagus, Min. Iya, Mak. Kurangin lagi bisa, Pak? Nggak bisa, Mak. Udah pas. Gimana, Min? Jangan tanya Mimin atuh, Mak. Coba lihat kamar mandinya dulu, Mak. Iya. Jangan kayak Ijom dulu. Pak, boleh lihat kamar mandinya? Boleh? Ayo, Mak. Silakan, Mak. Dang, nanti pernikahan saya sama Lela pasti sepinya ya, Dang ya? Nggak ada yang datang ya? Ya pasti sepi lah. Orang kamu cuma berhayal, ya nggak ada lah tamunya. Bukan begitu, Pak Dut. Yang datang teh pasti pada minder. Dan saya khawatir, Dang. Ini pasti pas pernikahan saya sama Lela,
pasti akan banyak cewek-cewek yang stres dan akhirnya jadi gelo. Karena saya hitung-hitung ada 10-15 cewek yang tergila-gila sama saya, Dang. Ceng, kamu teh kalau berhayal jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit, Ceng. Satu-satunya perempuan yang tergila-gila sama kamu itu setahu saya ya cuma Cici Sugar atuh. Dan saya juga bingung kenapa dia suka sama kamu, kenapa dia tergila-gila sama kamu ya. Oh iya, mungkin kamu dijadikan tumbal, Ceng. Soalnya ilmu-ilmu gaib begitu, tumbalnya itu laki-laki tidak berakhlak. Yang akhlaknya buruk seperti kamu. Oh, jadi gitu ya Pedut ya? Pantesan aja Iko teh nggak mau pisah sama kamu. Karena supaya Iko tetap kaya, kamu harus jadi tumbal, ya gitu ya? Jangan sedih, Ceng. Saya mah orang ganteng, orang kaya. Hah? Tidak sombong, orang baik suka berbagi. Tidak mungkin atuh dijadiin tumbal. Ganteng dari Hong Kong. Nih, Dang. Kalau nanti saya menikah sama Lela, biaya resepsinya pasti murah, Dang. Karena kalau resepsinya sampai malam, kita nggak perlu lampu. Karena wajahnya Lela teh udah bercahaya, terang, bersinar. Dan satu lagi, Dang. Kita itu nggak perlu perias pengantin. Karena kenapa? Ya pasti perias pengantinnya bingung. Ini apa yang mau didandanin lagi nih? Pengantin prianya itu udah kasep, keren, ganteng. Pengantin perempuannya juga udah cantik. Jadi mau ngapain lagi? Nggak perlu kerja dong, iya nggak? Ceng. Kalau soal biayanya murah saya setuju. Kenapa? Ya karena makanannya tidak ada. Penghulunya tidak ada. Panggung tenda tidak ada. Mempelai wanitanya juga tidak ada. Sekalinya ada mempelai pria, mempelainya gila. Karena pernikahannya hanya ada dalam khayalan kamu aja, goceng. Terus masalah buat kamu, Pedut. Yang nikah-nikah saya, bukan kamu. Menurut kamu mahal nggak, Min? Menurut Mimin mah enggak, Mak. Ini hitungannya malah murah, Mak. Kalau gitu kita kasih tanda jadi aja ya. Iya, Mak. Daripada nanti diambil orang. Dede juga insya Allah setuju, Mak. Ngerepotin, Bu. Enggak, silahkan diminum ya, Mak. Iya, terima kasih. Min. Ya, makasih, Bu. Iya. Saya ke belakang dulu ya, Mak. Min. Iya, Bu. Mari. Mari. Silakan diminum, Mak. Makasih, Pak. Iya, silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Gimana, Mak? Jadi? Assalamualaikum, Doi. Assalamualaikum. Kita ke tempat Akum yuk. Males ah. Emang aku masih dikasih pelajaran, Ceng? Mendingan kita ke warung entin aja yuk. Nah, ngaku aja kamu kemoceng. Ajakan kamu ke warung entin itu menunjukkan bahwa kamu tidak pede ngedapetin celela. Hidup itu jangan dibiasakan seperti kehidupan kalian. Ngebosenin, tahu nggak? Hidup itu harus menyenangkan banyak orang lain. Seperti saya contohnya. Nanti kalau jadi saya menikah 4 kali, itu saya lakukan bukan demi saya. Tapi demi menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Kalian pikir saya nggak tersiksa menikah 4 kali? Ya? Capek tau nggak? Apalagi 4 cewek ini cewek manja semuanya. Tapi ini semua saya lakukan demi kebaikan orang lain. Saya rela berkorban, gitu. Serah kamu kemoceng. Kamu yang gila, bukan saya. Emang kamu nikahnya kapan, Ceng? Secepatnya, Doi. Dari dulu begitu terus. Ido aja tahu, Ceng. Saya nggak tahu, Kang Dadang. Makanya saya nanya. Saya seneng, Doi. Kamu bisa bikin Pedut kesel.
Ayo atuh ke warung entin yuk. Males, Ceng. Kamu kalau ke sana cuma mau godain entin. Doi, jangan males-males. Nanti kamu teh nggak naik kelas.